Halo sobat online, jumpa lagi di channel Solusi Arsya. Kali ini aku mau posting kiriman ya. Aku ini dapat kiriman, ada yang gagal bayar pinjaman online legal terdaftar OJK, yaitu aplikasi Adapundi, dimana ini keterlambatannya per tanggal 2 September adalah 45 hari ya. Jadi ini nasabah terlambat gagal bayar di aplikasi Adapundi selama 45 hari. Nah, gimana sih kelanjutannya? Jangan lupa tonton dulu videonya sampai habis, jangan di skip biar nggak kehilangan informasi. Kalian juga bisa di like dulu videonya, komen, jangan lupa subscribe ya. Baru kita simak isi videonya. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, pada saat masuk aplikasi dia langsung akan muncul tulisan ya. Perhatian, kami mengingatkan Anda bahwa P2P Lending merupakan pinjaman tanpa jaminan yang diawasi oleh OJK. Anda diharapkan dapat bayar tepat waktu. Jika Anda tidak membayar tepat waktu dan tidak dapat dihubungi, maka perusahaan kami akan membebankan bunga penalti sesuai dengan perjanjian dan melakukan penagihan sesuai aturan hukum yang berlaku, termasuk mengambil tindakan hukum apabila diperlukan. Nah, kalau muncul seperti ini, diklik aja ya, saya tahu. Kalau nggak diklik dia nggak bisa masuk ke aplikasi soalnya. Oke ya, lanjut. Lalu akan tetap ada peringatan lagi ya, akibat kegagalan Anda melunasi pinjaman. 1. Adapundi akan segera menghubungi kontak darurat Anda, yaitu pihak individu orang perorangan yang terkait dengan Anda, guna meminta bantuan mereka untuk mengingatkan Anda agar segera melunasi pinjaman. Yang kedua adalah Adapundi dapat segera menunjuk advokat atau pengacara sebagai kuasa hukum untuk mengajukan somasi terhadap Anda atas kegagalan dan kelalaian Anda melunasi pinjaman. Lalu Adapundi dapat menempuh upaya hukum melalui jalur pengadilan untuk menggugat Anda atas dasar wan prestasi berdasarkan pasal 1243 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh sebab kegagalan Anda untuk melunasi pinjaman. Dan yang terakhir adalah Adapundi dapat segera mengutus dan mengirim tim penagih hutang untuk menghampiri Anda di rumah, tempat tinggal atau lokasi usaha dan tempat kerja Anda maupun tempat lain di mana Anda berada dengan tujuan menagih pelunasan hutang Anda. Nah, itu juga tetap harus diklik ya, saya paham. Nah, gitu. Itu cuman agar kita bisa masuk ke aplikasinya, karena udah terlanjur telat kan, kita nggak tahu ada denda berapa di dalam sana. Jadi tetap yang seperti tadi harus diklik ya. Oke, next. Nah, di sini kita lihat ya status pinjaman, riwayat pinjaman dari nasabah. Ini sebenarnya lunas 2020 Desember dia juga lunas ini. Jadi kayaknya ini udah langganan ya. Jadi setiap bulan dia tetap ngambil dan biasanya selalu lunas tepat waktu. Dan ini baru kelihatan kalau keterlambatan atau menunggaknya ini mulai dari bulan Juli. Sepertinya efek PPKM juga ya ini ya. Nah, tapi mereka juga nggak penagih, nggak akan mau tahu mau efek PPKM mau apapun, mereka maunya uang. Jadi kalian mau alasan apapun dari A sampai Z kalian sebutkan, mereka tetap intinya maunya dibayar gitu. Nah, biasanya nih ya yang terjadi sebelum lebih dari 10 hari biasanya itu kolektornya itu malah lebih kejam ya nagihnya. Dari hari pertama, hari kedua itu pasti akan selalu mengancam, saya akan datang ke rumah, saya akan datang ke rumah, seperti itu. Jadi
ancamannya itu lebih seram. Tapi semakin ke belakang justru mereka akan semakin melunak. Seperti apa itu? Kita lihat lagi. Yuk. Nah, kalau udah di sini udah kelihatan ya gimana kejamnya mereka ya. Ini jumlah pinjaman 2.800.000, jangka waktu 30 hari, dan bunga pinjamannya, aduh ini seram sekali nih, itu denda sampai 4 juta lebih ya, sama pokok dan bunga. Sudah 2 kali lipat nih, baru 45 hari nyaris 2 kali lipat ya. Serem sekali. Ada yang mau mencoba? Ada yang berani mencoba? Atau ada yang sudah pernah mengalami seperti ini? Nah, ini aplikasi legal loh ya, legal terdaftar, tapi ternyata bunganya 672.000 ya untuk 30 hari dari 2.800.000. Itu sudah masuk berapa persen? 20% loh ya. Jadi jangan tertipu. 0,8% itu nggak ada itu ya. Hati-hati semuanya. Nah, ini total yang harus dibayarkan dalam 45 hari itu 4.978. Dari pokok yang masuk 2.800.000. Artinya dalam 45 hari kalian harus membayarkan bunga dan denda aja 2.100.000 ya. 2.100.000. Tapi di sini ada lagi penawaran perpanjangan. Nah, kalau jadi kalian mau milih mana ini? Bayar dendanya, bayar bunganya beserta pokok tadi hampir 5 juta ya, kurang sedikit lagi 5 juta. Atau mau perpanjangan aja nih, perpanjangan kalian cukup bayar ini sekitar 3 jutaan ya. Dan ini diperpanjang hanya 7 hari aja. Nah, itu pilihan ya. Tapi kalau saya menyarankan nggak usah dibayar kalau segitu ya. Nggak usah dibayar. Karena apa? Itu oke, mereka terdaftar ya, OJK terdaftar, tapi pada prakteknya bunga yang ditawarkan 0,8% per hari, kenyataannya juga yang diterima bunganya dalam 1 bulan itu 20%. Itu pun kita nggak tahu ya tadi pencairannya ada berapa ya. Biasanya ada aplikasi yang pencairannya utuh, ada aplikasi yang pencairannya dipotong. Nah, ini tadi karena di riwayat transfer itu nggak ada, jadi nggak ada jumlah yang ditransfernya berapa. Nanti mungkin di aplikasi lain kita bisa cek ya, karena ini udah terlanjur lama juga mungkin ya, jadi dia mau cek mutasinya juga susah. Nah, di sini nantinya itu berbagai macam tagihan, berbagai macam SMS, WA, dan email, segala macam bentuk teror ya, yang intimidasi iya, menakut-nakutin iya, supaya kalian mau bayar itu pasti ada. Contohnya ya seperti ini ya. Nanti kita lihat semuanya ya. Ada yang mengancam mau datang ke rumah, mengirimkan somasi. Nah, itu kalau somasi kalian harus cek dulu, karena memang mereka berhak mungkin ya mengirimkan somasi, asal yang mengirimkan itu benar dari ini ya. Apa ini, sampai sayanya nggak bisa fokus baca tulisannya. Dari kuasa hukum, dari penasehat hukum, atau dari ada kantor lawyernya itu ada badan hukumnya. Biasanya kop surat badan hukumnya. Jadi bukan kop suratnya ada pundi ya kalau sampai ada somasi itu. Jadi nggak usah khawatir juga. Misalkan mereka pasti akan mengancam pemalsuan data, pemalsuan pekerjaan, alamat rumah, atau juga
kontak darurat. Karena apa? Biasanya kalau kontak darurat diteror terus, kontak akan bilang, saya nggak kenal. Nah, itu sebenarnya yang terjadi seperti itu. Tapi kalian juga nggak usah takut. Kan begini ya, pada saat mengajukan pinjaman itu dengan itikat baik, kita serahkan data diri KTP, nomor telepon, nomor email, alamat email, data pekerjaan, dan semuanya itu kan pasti asli yang diberikan ya. Jadi kalau mereka mengancam soal pemalsuan data, kalian balik lagi nih, kalian sampaikan ke kolektornya. Kan aplikasi punya tim verifikasi yang memverifikasi data saya sebelum pencairan pinjaman disetujui. Jadi data kontak darurat, pekerjaan, pasti kan semuanya sudah diverifikasi. Kalau sampai mereka bilang pemalsuan, tinggal dibalik aja. Berarti yang salah tim verifikasinya atau saya? Yang saya serahkan data yang benar. Seperti itu. Karena kemarin ada juga yang DM ke saya, jadi dia sudah pindah ke luar provinsi. Tapi nomor induk KTP elektronik kan berdasarkan di mana KTP dia dibuat. Dia dilaporkan untuk pemalsuan data. Nah, ini sebenarnya mereka tahu nggak sih kalau pembuatan eKTP itu nomor KTP walaupun kita pindah negara. Oh, kalau pindah negara nggak bisa ya. Pindah provinsi 50 kali dalam 3 tahun. Itu elektronik KTP-nya akan mengacu pada lokasi pertama dia membuat KTP. Jadi nggak mengikuti yang KTP baru ya. Nah, kayak gitu. Jadi DC-nya ini mungkin kurang juga pengetahuan. Jadi dia mengancam, tapi ancamannya juga nggak nyampe. Jadi harus kita berani tegas, berani mengungkapkan apa yang benar ya. Oke, kalau memang kita salah, gagal bayar pun memang jelas kita salah. Tapi kalau dia berusaha mencari-cari kesalahan untuk melaporkan, nah itu ancaman-ancaman yang seperti itu bisa kalian balik lagi. Nah, itu untuk menjawab WA, SMS, dan telepon itu juga terserah kalian masing-masing ya. Jadi nggak dibalas pun nggak apa-apa, daripada tambah stres. Kalau mau membalas ya harus siap konsekuensinya. Kalau mau tambah stres, nanti malah nggak bisa cari uang dengan baik, keluarga juga terabaikan. Jadi sebaiknya juga nggak usah dibalas, nggak apa-apa ya. Kalau siap untuk membalas, balas. Telepon juga kalau siap angkat aja, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah takut ya. Nah, ini kalau sudah masuk lebih dari 20 hari ini ya, mereka tagihannya mulai melunak ya. Rata-rata semuanya mulai melunak karena segala ancaman yang menyeramkan itu biasanya hanya terjadi di 1-2 minggu pertama aja. Nah, karena mereka inginkan sekarang uang kembali, mereka mulai menawarkan penghapusan denda. Dan kita lihat lagi nanti ke depannya seperti apa ini ya. Dan nanti kita ikutin terus ini, nanti jika nasabah mau membayar atau tidak akan diinfokan lagi, kita share lagi untuk kelanjutan beritanya ya. Jadi jangan takut, ini kalau memang sudah tidak mampu membayar, sampaikan baik-baik. Kalau kolektornya nggak mau nerima ya udah diamkan saja dulu. Terbukti kalau semakin lama mereka semakin melunak ya, jadi nggak lagi ngegas seperti waktu pertama menagih. Oke ya, nanti kita cek lagi kelanjutannya di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Jangan lupa, dan sampai ketemu video selanjutnya. Dah.